Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya dalam berkaitan tentang masih di routing dinamik, penjelasan tentang routing dinamik. Tapi di sini kita bahas tentang distance vector. Ya, kita bahas tentang distance vector. Distance vector routing protocol. Oke ya. Distance vector ya kita bahas di sini untuk dynamic routing protocol ya, secara implementasinya nantinya ya, protokol routing dinamik itu nanti router yang tergabung di dalam jaringan routing dinamik itu nanti akan saling mengirim dan menerima informasi routing dari interface yang dikonfigurasi di router tersebut. Kemudian nanti setiap router ataukah router yang ada di dalam jaringan routing dinamik itu nanti dia akan berbagi informasi tentang informasi pesan routing, informasi routing protokol, informasi routing update maupun nanti berkaitan tentang routing protokol yang nanti dikonfigurasi. Ya. Kemudian nanti setiap router nanti dia akan belajar, akan mencari, akan discover network yang di luar area mereka ataukah yang disebut remote network. Jadi router yang ada di topologi yang ada di jaringan dynamic routing itu nanti akan belajar atau akan mencari network yang di luar router itu yang tidak directly connected. Misalkan R1 ini dia akan bisa tahu network yang di bawah R2 seperti ini ya. Kenapa dia bisa tahu network yang ada di sini? Karena di tahap kedua tadi nanti akan ada pertukaran pesan routing, ada informasi routing, ada informasi routing tabel dan seterusnya. Oke ya, seperti itu. Kemudian nanti dengan dalam implementasinya routing dinamik itu nanti router dia akan bisa mendeteksi perubahan topologi ataukah ada topologi yang berubah, dia akan tahu ya. Jadi misalkan ternyata network di bawah R2 itu ada berubah, ada yang diganti ataukah ada down dan seterusnya, R1 itu akan tahu ya. Karena nanti ada advertise paket ataukah ada informasi paket routing yang diupdatekan ke router yang lain seperti itu. Jadi secara operasionalnya atau secara garis besarnya dynamic routing itu perjalanannya seperti ini. Jadi setiap router nanti dia akan berbagi informasi ya, baik dia nanti mau kirim ataupun menerima pesan-pesan routing ya dari setiap interface yang dikonfigurasi. Kemudian setiap router nanti dia akan saling berbagi informasi routing ya. Informasi routing itu akan berbagi antar router yang dia dalam topologi routing dinamik. Kemudian setiap router dia akan belajar mencari ya remote network yang ada di dalam jaringan itu ya. Kemudian setiap router itu juga akan bisa mendeteksi perubahan topologi ataukah ada perubahan topologi ataukah ada yang down dan seterusnya. Itu routing protokol akan bisa mendeteksi tersebut ya. Itu secara umum ya tentang routing dinamik, baik itu nanti terjadi di routing dinamik distance vector maupun link state, sama saja prosesnya adalah secara umum seperti ini. Oke ya. Kemudian untuk distance vector ya, secara ketika ada konfigurasi distance vector ya,
Jadi ketika Anda konfigurasi routing dinamik di stand vector, maka pertama kali yang akan dilakukan oleh router, ya, maka router dia akan mencari directly connected-nya. Ya, contohnya di sini ada R1, R2, R3, ya. Ada 3 router, maka router ini dia akan mencari dulu directly connected-nya. Network dan interface yang berada di directly connected-nya. Contohnya R1, maka secara otomatis di R1 dia akan ada network 10.1.0.0, ini networknya 10.1.0.0. Dia berada di interface mana, ya, interface FA 0/0. Kemudian hubnya berapa? Hubnya kosong. Kenapa kosong? Karena dia langsung terhubung langsung dengan R1. Kemudian ada lagi network 10.2.0.0 yang dia berada di serial interface 0/0/0. Kemudian hop count-nya adalah 0. Semua sama. Jadi proses awalnya seperti itu. Proses awalnya setiap router akan mendeteksi network yang ada di directly connected-nya, atau yang berada di ujung mereka, yang berada di terhubung langsung dengan mereka. Ya, yang terhubung langsung berarti adalah yang dia langsung connect dengan routernya ini. Ya, routernya ini. Oke ya, secara itu awalnya seperti itu. Kemudian setelah itu, ya, setelah setiap router itu melakukan konfigurasi, mendeteksi network yang ada di lokal mereka, ya, kemudian setiap router itu nanti akan melakukan pengiriman informasi update, ya, akan melakukan informasi update. Informasi update apa yang diinformasikan? Yang diinformasikan di sini adalah informasi yang disampaikan itu adalah routing tabel yang dimiliki, ya, routing tabel yang dimiliki. Misalkan di sini router 1 dia mengirim informasi update, ya, router 1 dia mengirim informasi update. Router 1 dia punya network awalnya tadi kan seperti ini. Dia hanya tahu network ini saja, directly connected. Kemudian dia ngirim informasi ke R2. Kenapa dia ngirim ke R2? Karena dia directly connected-nya. Dia akan ngirim ke neckboard-nya. Dia ngirim ke sini. Informasi yang dikirim itu adalah network 10.1.0.0. Di sini kan ada 10.1.0.0. S0/0/0 itu adalah ini, bahwa tadi ada data atau ada informasi update routing dari yang asalnya dari SA 0/0/0 yang dia memuat 10.1.0.0. Kemudian hubnya 1. Kenapa hubnya 1? Karena adalah dia tadi informasinya dari R1 bahwa dia hubnya 0. Berarti dia satu hub dari R2 seperti itu. Ya. Kemudian ini juga R4 itu juga dia menginformasikan bahwa, ya, saya itu punya network ini, ya. Saya itu punya network 10.2.0.0. Kalau 10.2.0.0 kan nggak ditulis di sini karena dia udah tahu ini 10.2.0.0. Di sini dia punya 10.2.0.0 sama 10.3.0.0. Maka dia diupdatekan ke sini. Dia di sini dicatat oleh R1 bahwa ternyata ada informasi network 10.3.0.0 yang dia masuk dari interface 0/0/0, dia satu hub dari R1, satu lompatan. Nah, seperti itu terus. Jadi dia akan saling berbagi informasi. Jadi nanti ketika ada informasi di sini ada bermasalah, misalkan di sini ada network yang down, maka yang diinfokan di sini akan berbeda, maka nanti di routing tabelnya akan dihapus dan seterusnya. Ya. Jadi itu adalah pertukaran informasinya, ya. Jadi di sini informasi yang dikirim itu adalah informasi dari routing tabelnya, ya. Jadi saya R1 punya informasi routing tabel apa, diinfokan ke R2, R2 punya apa, diinfokan ke R1, dan diinfokan ke R3, dan seterusnya seperti itu. Itu dilakukan secara periodik.
ya, itu dilakukan secara periodik, ya, periodik update terus dan seterusnya. Jadi nanti ketika ada perubahan topologi, informasi update-nya juga akan berubah, routing tabelnya juga akan diupdate, berubah seperti itu. Ya, jadi kalau yang di stand vector secara gampangnya itu kadang disebut bahwa dia adalah routing tabel by rumor. Jadi routing tabel ketika dia tahu apa, ya udah diinfokan ke temennya. Dia tahu apa, infokan temennya. Tahu apa, infokan temennya. Dimana R1 ketika diinformasikan dari R2, maka dia tidak akan melakukan klarifikasi bahwa ini data ini benar atau enggak. Ya udah, dia langsung langsung diterima lah, seperti itu. Informasinya seperti itu. Ya, jadi langsung diterima. Jadi dia punya informasi apa, dikasihkan temennya. Temennya punya informasi apa, kasihkan. Dia saling percaya antara router satu dengan router yang lain. Ya, seperti itu. Secara umum seperti itu. Oke, kemudian di sini. Di dalam distant vector, ya, distant vector untuk melakukan periodik convergent atau routing tabelnya biar dia terbentuk sempurna, semua remote network itu ada, maka akan dilakukan periodic update ke neckboard-nya. Jadi R1 secara periodik dia akan ngirim ke R2, R2 juga akan periodik update ngirim ke R1 dan ke R3. R3 itu juga akan kirim periodic update ke R2 seperti itu. Jadi ada periodic update-nya. Ya, jadi periodic update. Jadi sebenarnya topologi itu berubah atau enggak, ya udah dikirim update terus. Ya, tidak berdasarkan kebutuhan tapi adalah periodik. Ya. Lah di sini di dalam distant vector itu ada yang namanya split horizon. Ya, split horizon itu fungsinya adalah untuk mengantisipasi, ya, split horizon itu fungsinya adalah untuk mengantisipasi loop. Jadi terjadi loop. Kenapa terjadi loop? Jadi seperti ini. Misalkan split horizon fungsinya adalah jangan sampai informasi yang dari kita itu nanti kembali ke kita. Ya. Jadi misalkan di sini misalkan adalah di sini di R1 itu kan dia punya network 10.1.0.0. Berarti dia menginfokan ke R2. Ya. R2 menginfokan ke R3. Ya, bahwa ada network 10.1.0.0 diinfokan ke sini, di sini dia juga punya 10.1.0.0 diinfokan ke R3. Split horizon itu fungsinya adalah informasi update 10.1.0.0 itu jangan sampai itu kembali lagi ke R1. Ya, agar apa? Agar tidak terjadi yang namanya looping. Kenapa looping? Misalkan gini, paling mudah gini. Karena ini posisinya adalah periodic update, ya, periodic update, maka setiap router tidak melakukan periodic update secara bersamaan. Dia pasti beda-beda. Ya, periodic update-nya beda. Misalkan gini. Ketika ini normal tanpa ada split horizon, ketika ini normal, ya. Ketika normal, posisinya dia menginfokan ini tadi, network ini. Infokan sini, ini infokan sini. Di sini ada informasi network ini, ya, diinfokan ke sebelah 10.1.0.0 itu hilang di sini. Posisinya dia update ke sini. Ya, dia update ke sini. Oh, ternyata dia hanya memberikan informasi 10.2.0.0 tok, misalkan ke sini ya. Kemudian setelah ini update ke sini, dia belum update. Ini sudah update, ini ke sini. Dia memberikan seluruh informasi ini. Oh, ternyata ada 10.1.0.0 kan gitu ya. Maka ini nanti akan jadi looping. Ya, ternyata 1.0.0 itu ada di sini di bawahnya R3 2 hop misalkan gitu ya. 2 hop karena di sini 10.1.0.0 2 hop. Jadi informasi ini sudah nggak valid, bahwa informasi ini harusnya adalah dari R1.
ya, dari A1 gitu. Jadi split horizon itu biar tidak terjadi yang namanya looping, ya. Jadi informasi itu tidak akan kembali lagi ke yang punya informasi, ya. Sebenarnya kan informasi ini tadi awalnya yang memberi informasi kan R2, jangan sampai informasi ini itu kembali ke sini lagi, ya, gitu. Kemudian jadi split horizon, ya, itu nanti informasi routing itu tidak akan kembali lagi ke interface yang dimana dia yang menerima atau yang mengirimkan, gitu ya. Jadi ada split horizon, ya. Oke, kemudian convergent, ya, convergent. Di sini convergent itu adalah kecepatan sebuah routing protokol itu untuk membentuk routing tabel, ya. Jadi convergent itu adalah ketika di sini kita bangun topologi, kemudian semua router sudah ada network yang ada di topologi, ada gateway dan seterusnya, itu adalah namanya convergent. Jadi semua routing tabel sudah terbentuk lah, intinya gitu, ya. Kemudian di sini nanti convergent itu adalah nanti di setiap router dia akan mengkalkulasi, ya, best path atau jalur terbaik, kemudian update routing tabel dan seterusnya, ya. Dan di sini routing protokol yang dia mempunyai kecepatan di dalam convergent, kecepatan di dalam dia itu membentuk tabel routing, itu adalah routing tabel yang baik, ya, protokol routing yang bagus. Jadi protokol routing yang dia kecepatan speed convergence-nya itu cepat atau cepat, maka dia protokol routing yang bagus lah, ya. Jadi nanti untuk melihat protokol routing ini bagus atau enggak, berarti kita melihat kecepatan dia convergent untuk membentuk routing tabelnya, ya, itu convergent. Oke, kita masuk di sini langsung, ya. Oke, di sini di dalam distance vector, ya, distance vector masuk di sini, ya, di interior. Di sini ada distance vector yang kemarin sudah saya jelaskan. Distance vector dia mempunyai dia akan melakukan update, ya, update periodik ke neighbor-nya atau ke tetangganya, ya. Kemudian di dalam distance vector, ya, distance vector berarti nanti kita bicara tentang RIP, EGRP, RIP versi 2 atau EGRP. Di dalam distance vector dia tidak dia tidak aware atau dia tidak peduli terhadap yang namanya topologi network, ya. Tadi kenapa di distance vector atau di distance vector itu lebih disebut adalah routing tabel by rumor. Jadi yang penting dia tahu apa, diinfokan ke temennya langsung dia tidak akan klarifikasi. Ya udah, langsung dia diambil, diinstal ke routing tabelnya. Jadi dia tidak melakukan checking topologi, ya. Jadi dia tidak aware atau tidak peduli tentang topologi network. Jadi ketika informasi yang datang, ya udah dia pakai gitu, ya, dia langsung percaya. Oke. Di sini di dalam distance vector dia nanti routing protokolnya akan melakukan pengiriman periodic update, ya. Untuk versi 1 dia nanti untuk update-nya itu adalah broadcast. Jadi nanti dia broadcast, ya, broadcast-nya ke 255 ya. Kemudian periodik, ya. Untuk versi 2 dan EGRP, ya, dia nanti sudah multicast, ya. Dia pakai multicast, jadi pakai IP tertentu ke grup tertentu yang dia menggunakan protokol routing tersebut, ya. Kemudian untuk EGRP nanti adalah dia unicast, jadi sudah spesifik, ya. Versi 1 broadcast, versi 2 EGRP itu nanti sudah multicast. Kemudian EGRP juga bisa untuk pengirimannya adalah spesifik atau unicast.
Kemudian untuk EGRP dia lebih baik karena dia nanti pengirimannya bisa disetting itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, ketika ternyata butuh baru ngirim periodic update-nya. Ya, tuh. Kemudian ini contohnya ini. Dalam distance vector algorithm, ya, di algoritma distance vector, setiap perangkat atau setiap router itu nanti dia akan mengirimkan dan menerima informasi routing, ya. Kemudian setiap router dia akan mengkalkulasi untuk routing tabel terbaik, kemudian baru diinstal ke routing tabel. Jadi nanti routing tabel terbaiknya, ya, router jalur terbaiknya itu nanti berdasarkan hop count-nya. Hop count-nya berapa? Ya, hop count-nya berapa itu nanti yang akan diinstal. Nah, yang akan diinstal seperti itu. Oke, kemudian RIP itu nanti menggunakan Bellman-Ford algoritmanya. Kemudian EGRP dia nanti pakai dual. Ya, dia pakai dual. Jadi dia ya masih menggunakan hop count. Oke, kemudian kalau ini ya untuk distance vector yang untuk routing information protocol RIP, ya. Untuk RIP versi 1 itu sangat mudah untuk konfigurasinya sangat mudah. Kemudian untuk routing update-nya dia broadcast. Ya, broadcast di sini berarti nanti dia akan sangat berpengaruh dan sangat mempengaruhi jaringan karena setiap 30 detik dia akan ngirim paket secara broadcast. Ya, paket update-nya 30 detik. Kemudian metriknya adalah hop count. Jadi hop count-nya maksimal adalah 15 hop limit. Jadi hop count. Oke, kemudian untuk RIP versi 2 nanti dia adalah classes routing protocol. Kalau yang ini ya, classes routing protocol. Ya. Kemudian untuk RIP versi 2 nanti pengirimannya adalah dia sudah multicast pakai IP 224.0.0.9, ya, multicast. Jadi kalau RIP versi 2 sudah support dengan VLSM CIDR seperti saya jelaskan di praktikum. Ya, di labnya. Kemudian di sini bisa manual route summarization. Jadi nanti kita bisa konfigurasi dia tidak diringkas untuk untuk networknya. Kemudian bisa diterapkan keamanan, ya. Untuk keamanannya bisa kita terapkan authentication-nya. Kalau yang ini itu tidak bisa, ya. Ini adalah untuk yang versi 6 seperti ini, ya. Metriknya adalah sama, tetap hop count 15 maksimal. Update forward address-nya adalah ini. Kalau versi 1 adalah broadcast, versi 2 adalah multicast pakai API 224.0.0.9. Support VLSM yang versi 2 CIDR, tidak peringkasan, ya. Kemudian support autentikasi, ya. Ini secara umum seperti itu. Oke, kemudian kalau ini adalah untuk yang perbandingan EGRP, ya. EGRP ya hampir sama. EGRP dan EGRP, ya. EGRP dia masih tidak support dengan VLSM CIDR kayak kelas full, dia broadcast. Ya, di sini dia sudah multicast pakai 224.0.0.10. Kalau ini tadi 224.0.0.9. Ya, IP-nya CIDR, summarization dan seterusnya, EGRP. Oke. Itu jadi untuk routing dynamic distance vector, ya. Distance vector RIP, ya, secara umum seperti itu. Untuk kali ini sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.